Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan panjang umur, sehat walafiat, ya, diberikan kesempatan, diberikan istiqomah dalam ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang selalu kita harapkan, ya, syafaatnya terutama besok, ya, hari kiamat. Ya, semoga kita semuanya, ya, diakui sebagai umat Muhammad yang telah melaksanakan, mendawamkan membaca sholawat, melaksanakan sunnah-sunnahnya, ya, semoga besok kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official. Kali ini saya akan membagikan kisah, ya, kisah nyata, yaitu yang berasal dari, yaitu anggota grup sholawat, ya, dari anggota grup sholawat, yaitu dari sahabat kami yang dari Lampung, yang namanya adalah, panggilannya itu Bulasono. Nah, ini beliau adalah pengamal sholawat, yaitu Riyadhus Sholawat. Sejak dulu, ya, kurang lebih hampir, ya, sudah ada 6 bulan lah dia mendawamkan sholawat. Ya, dia masuk grup, kemudian ikut Riyadhah, ikut berjamaah sholawat. Selain itu, beliau ini sekurang-kurangnya, ya, itu kata beliau 4-5 ribu seharinya. Jadi sambil aktivitas, sambil sesudah sholat, itu beliau amalkan. Kisahnya seperti ini. Beliau ini adalah menanam cabai, yang cabai itu sudah selesai dipanen, sudah dinyatakan sudah selesai. Kalau sudah panen berkali-kali, itu kan sudah tidak mau buah lagi, kan ditinggalkan. Itu kisahnya, ya. Namun sebelum kisah itu saya bacakan, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua, ya. Ya, semoga yang sudah mendukung channel ini, sehingga channel ini bisa berkembang, ya, bisa kita ikuti kegiatannya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, bagi kawan-kawan yang sudah mendukung ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat walafiat, keluarganya diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan rezekinya diberikan kelancaran, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang masih punya hutang, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat melunasinya. Yang anaknya semoga diberikan anak yang soleh dan solihah. Dan sekarang yang masih sakit, ya, semoga cepat sembuh. Yang belum punya pasangan, semoga cepat dapat pasangan. Yang belum punya pekerjaan, semoga cepat mendapatkan pekerjaan. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Bagi yang baru ketemu, silahkan di like, di komen, dan di subscribe. Insya Allah, ya, yang mendukung channel ini, yang subscribe dan yang nonton channel ini, insya Allah termasuk andil dalam bidang dakwah. Karena channel ini adalah channel religi, khususnya, ya, bukan khususnya gitu, ya, yang banyak adalah mengenai keberkahan membaca sholawat, kemudian yaitu keajaiban, kemudian fadilah membaca sholawat, kisah-kisah mengenai sholawat. Maka yang andil ikut nge-share, ikut subscribe, ikut nonton, insya Allah termasuk ikut dakwah, ya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena mensiarkan kebaikan. Kalau kita mengajak saudara kita,
yang belum mendawamkan sholawat terus dia membaca sholawat kok mau, ya kita akan mendapat pahala sama dengan yang dilaksanakan oleh kawan kita tadi tanpa tanpa kurang sedikit pun, insya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada kawan-kawan yang belum diijabah, merasa belum diijabah doanya, ya ayo kita tulis doa kita adalah di kolom komen di bawah ini. Karena kalau minta doanya itu di kolom komen, ya itu yang mengaminkan itu orang banyak. Nah, yang mengaminkan itu orang banyak. Lain kalau yang doanya itu hanya minta kepada saya, kepada di WA saya, itu yang mengaminkan ya saya sendiri. Nah itu yang, jadi ayo ditulis sebanyak-banyaknya, minta doa sebanyak-banyaknya, ya di kolom komen di bawah ini. Kemudian dan jangan lupa sebelum ditulis doanya, tulis saja sholawat terlebih dahulu. Nah, tulis saja sholawat terlebih dahulu, karena orang yang menulis sholawat, kata hadis Rasulullah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menulis, ya siapa yang menulis namaku di buku, ya di buku kan sama dengan kalau sekarang di HP, ya sebelum dihapus malaikat akan memintakan ampun kepada orang yang menulis. Ya sudah dimintakan ampun oleh malaikat. Kalau malaikat yang memintakan ampun kan ya sudah jelas, ya. Maka yaitu ya jangan ragu lagi ini sebelum saya lanjutkan, ya, dalam mendawamkan sholawat, mengamalkan sholawat. Ini adalah merupakan perintah Allah loh, ya. Kita membaca sholawat itu perintah Allah yang berdasarkan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Itu dasarnya, ya, bahwa Allah beserta malaikatnya pun bersolawat. Maka ya ayyuhalladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman yang diperintah bersolawat itu. Jadi kalau kita itu umpama tidak percaya, oh selawat itu hanya syair kok, dia apa itu didawamkan dapat pahala, itu berbeda, ya. Orang-orang yang beriman yang diperintahkan untuk bersolawat itu. Jadi orang-orang yang yakin, ya, orang-orang yang beriman, dan itu kata Al-Quran, bukan kata saya, ya, yang ada di Al-Quran. Jadi melaksanakan perintah Allah orang membaca sholawat ini. Nah, baiklah, ya, saya lanjutkan, yaitu kisah dari Ibu Lasono yang dari Lampung. Tadi kurang lebih 30 menit yang lewat, beliau itu nelpon saya. Ya, nelpon saya begini, dia menanam cabai. Nanam cabenya ini disiram, ya, karena katanya itu mulai nanam sampai panen itu masih susah air hujan. Dia siram, dia bikinkan sumur bor katanya, disiram, kemudian panen sampai ke panen lah ini, panen. Kemudian karena panen ini sudah dianggap, ya kalau panen cabai kan tidak sekali, panen terus menerus gitu, sudah dianggap selesai. Yang dia bersyukur, yang dia merasa itu adalah keberkahan, keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dia sudah tinggalkan, ya. Artinya itu yang panen tadi, cabenya, kebun cabenya itu dianggap sudah selesai gitu loh, sudah selesai, ya. Ini tinggal mati saja karena sudah panen beberapa kali. Kemudian sudah tidak tengok-tengok lagi karena dia sudah membuka lahan yang tempat lain, menanam jagung kata beliau di tempat lain. Jagungnya sekarang sudah ada yang rendah, itu umur sekian, sudah ada yang mau panen itu juga katanya, menanam jagung. Sudah ditinggal ke kebun lain menanam jagung, sudah tidak dihitung dia punya kebun cabai
karena sudah selesai. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang disyukuri apa? Tetangganya itu banyak yang bilang, Bu, lah itu bagaimana cabenya kok dibiarkan nggak dipaneni? Cabai kok tidak dirawat? Semak yang nampak adalah cabenya, buahnya saja merah gitu. Oh enggak, itu sudah saya tinggalkan, sudah enggak panen lagi, sudah mati cabai saya itu. Katanya enggak, Bu. Itu cabai sudah sekarang nampak buahnya gitu saja, lebat sekali. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu dia dibilangi, tidak hanya orang satu yang bilang itu. Yang bilang sama Bulasono itu tidak orang satu. Ya kata Bulasono setelah ditengok di kebunnya setelah ditengok di kebunnya, subhanallah, memang semak itu artinya rumputnya banyak. Kebunnya sudah tidak dirawat tadi, ternyata berbuah dan dipanen. Dipanen tidak sekali. Kalau dihitung ya kata beliau itu adalah dia dapat uang, dapat cabenya itu tidak kurang dari 3 kintal. Tidak kurang dari 3 kintal. Karena harga cabai itu tinggi, katanya hasilnya itu ya kurang lebih dapat 30 jutaan. Nah, jadi ya 30 jutaan ya, ini tidak saya klarifikasi kembali tadi, 30 juta sampai 40 juta itu mungkin semua ya. Tapi yang jelas dipaneni itu kata beliau dapat yaitu 3 kintal lebih sampai akhir ya, mulai dibilangi bahwa cabenya tadi tidak berbuah. Kok tidak berbuah, cabenya itu buah kembali, padahal sudah dihitung cabenya sudah mati, itu adalah 3 kintal. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus saya tanya, Bu, itu dia bilang itu keberkahan sholawat. Ibu membaca sholawat itu berapa kali? Kata beliau, dia adalah membaca sholawat sehari semalam, dia tidak kurang dari 4.000 sampai 5.000 sholawat. Nah, kemudian dia juga membaca surat Al-Waqiah. Ya, sehari semalam itu tidak kurang dari 10 kali membaca sholawat Al-Waqiah. Jadi itulah berkah membaca sholawat. Maka kepada sahabat-sahabat semuanya, yakinlah ya, semakin yakin, percayalah bahwa sholawat yang kita baca, yang dijanjikan oleh Allah, oleh Rasulullah ya, Rasulullah dalam hadisnya kan ini saya bacakan berkali-kali, yang artinya seperti ini: wahai umatku, apabila kau ada kesulitan dalam bidang apa saja, kesusahan adalah perbanyaklah membaca sholawat. Nah, kalau Habib Lutfi ya itu dia bilang adalah apapun masalahnya bisa selesai dengan sholawat. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah keberkahan. Nah, ibu ini, Bu Lasono ini adalah grup sholawat Jibril, dan insya Allah dia adalah termasuk grup yang aktif yang mengikuti sholat berjamaah sholawat, jadwal sholawat yang ada di grup sholawat Jibril. Nah, semoga kisah yang pendek ini membuat motivasi, membuat inspirasi kepada kita semakin yakin, semakin istiqomah. Ya, semakin istiqomah. Sudah jelas yang membaca sholawat itu, satu sholawat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 rahmat. 10 rahmat, 10 kasih sayang Allah. Kalau Allah sudah sayang, kita sudah dekat kepada Rasulullah, ya sudah jelas apapun yang kita kehendaki adalah akan diijabah oleh Allah. Doa-doa kita akan diijabah oleh Allah. Bahkan kadang belum diminta saja sudah diberikan, ya, diberikan kemudahan. Ya, maka salah satu ulama ada yang mengatakan membaca sholawat ini menjadi amalan untuk mendatangkan
rezeki, ya, amalan untuk mendatangkan rezeki yaitu berupa uang. Ya, ya rezeki itu kan tidak uang saja, tapi ini amalan mendatangkan rezeki berupa uang. Kemudian juga sholawat uang atau sholawat pengantin, dia ada yang ulama yang mengatakan seperti itu, karena orang yang belum punya jodoh ya itu dia baca sholawat rajin istiqomah, insya Allah jodohnya akan datang. Tapi ya jangan lupa tetap niat membaca sholawat ini karena Allah lillahi ta'ala. Kalau sudah selesai membaca sholawat baru berdoa, memohon rezeki, memohon jodoh dan lain sebagainya. Tapi pas membacanya ini adalah niat karena Allah. Lah itu kok selesai kok apa itu memohon rezeki, memohon jodoh dan lain sebagainya. Jangankan membaca sholawat ya, berdoa saja, tidak membaca sholawat saja Allah kabulkan. Ud'uni istajib lakum. Allah perintahkan ya sholawat apa itu membaca doa ini. Nah demikian, semoga dapat berkah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mau testimoni ada keberkahan, keajaiban sholawat dan mau masuk grup silahkan dikirim di 0812 7515 4442. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.